Sejak awal itu semuanya sama, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan rohku padanya, itu sama. Baik itu laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Perbedaan itu hanya fisik. Makanya dua-duanya ada jamalnya, ada jalalnya. Ada jamalnya. Cuma karena saya bertubuh laki-laki, makanya saya lebih dominan jalal. Karena yang satu bertubuh perempuan, dia lebih dominan jamalnya, lebih dominan keindahannya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Jelas suara ke Kak? Iya, jelas Ji. Nggak tahu kenapa sampai sekarang saya masih agak sungkan menyebut kata Kak. Biasanya Ustaz. Makasih banyak Kak dalam kesempatan kali ini. Ini kali kedua bersama Kak Muhammad Nur Jabir. Kalau ada yang bertanya mengapa beliau hadir kembali dengan durasi yang begitu hanya beberapa pekan, sederhananya adalah karena banyak yang meminta untuk mengundang lagi beliau, setidaknya apalah yang dibincang. Saya beberapa hari setelah diskusi itu kemudian meminta untuk dikirimkan bukunya, dan beberapa kiriman bukunya, salah satu diantaranya adalah Perempuan Perspektif Tasawuf, akan kita bincang. Ini hanya butuh beberapa jam. Barusan saya begitu cepat ingin membaca buku ini, entah ini pakai baca-baca atau apa Kak, karena kemenarikannya adalah dia diksinya mengalir dan tidak meribetkan kita untuk memang mungkin karena saya juga konsentrasi di S3 ini lebih ke kajian sofistik, dan pada malam ini Didaktif yang ke-30 bersama Kak Muhammad Nur Jabir akan membincang buku Perempuan Perspektif Tasawuf. Jadi 5 bagian dengan pendahuluan, dan setiap pembagian itu saya awalnya atau pikirnya langsung kita masuk pada pembahasan perempuan. Ternyata kita memulai dengan Amaliyah dari Quran, kemudian makam puncak perjalanan manusia, kemudian perempuan sufi dan sufi perempuan. Ini akan kita bincang dengan durasi waktu sama dengan kemarin Kak. Insya Allah mampu untuk 2 jam. Saya memulai Kak pada pembahasan mengapa kemudian Kak Muhammad Nur Jabir menulis salah satu buku tentang perempuan perspektif tasawuf. Ini buku kedua Kak ya, terbitan jilid kedua ya? Iya, terbitan kedua. Silakan Kak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang kembali Didaktif, mengundang kembali untuk kedua kalinya. Saya terima kasih banyak dikasih ruang kembali untuk berdiskusi. Ada hal mungkin yang apa yang saya alami sebenarnya ingin saya share kepada orang lain, sebenarnya lebih dari itu. Jadi maksud saya begini, saya merasa banyak persoalan itu terselesaikan dengan dalam pandangan tasawuf. Jadi banyak persoalan dalam benak saya itu banyak diselesaikan dengan kaidah-kaidah sufistik, pandangan sufistik atau pandangan dunia sufi. Nah, oleh karena itu di sini saya sebenarnya ingin berbagi bahwa salah satunya adalah dalam bagaimana para sufi mengkaji perempuan. Itu sangat memberikan satu bentuk penyelesaian dalam beberapa persoalan terkait dengan perempuan. Khususnya dalam kalau kita ingin membingkainya dalam ranah ontologi atau dalam ranah eksistensial. Bagaimana sebenarnya
secara eksistensi hakikat perempuan itu sendiri. Jadi awalnya itu sebenarnya ingin berbagi tentang beberapa hal yang terselesaikan dalam dunia sufi. Jadi bukan cuma perempuan sebenarnya dalam pandangan sufi, ada banyak hal. Ada banyak pertanyaan yang kemudian terselesaikan dengan baik dalam dunia tasawuf. Makanya saya sering menjelaskan bahwa agama itu kan bagi saya secara pribadi tidak lebih dari bagaimana dia menyelesaikan persoalan kita, gitu. Jadi salah satu fungsi agama adalah dia menyelesaikan persoalan yang ada di dalam pikiran kita. Nah, karena karena pada saat itulah saya beragama. Karena kalau dia tidak menyelesaikan persoalan dalam benak kita, makanya agama itu hanya berhenti dalam soal warisan, kan? Ya karena orang tua saya Muslim, saya jadi Muslim. Karena kawan saya orang tuanya Kristen, jadi Kristen. Karena orang tua Buddha, jadi Buddha. Tapi ketika dia mampu menjawab persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan dalam benak saya, dia berubah. Bukan sekedar warisan, tapi menjadi satu bentuk gagasan-gagasan yang menjadi bagian dari diri saya. Nah, misalnya dalam konteks ini, perempuan dalam dunia tasawuf, nah, karena kita melihatnya dalam perspektif sufi tasawuf, maka otomatis kita akan memahami dahulu sebenarnya bagaimana sih dunia sufi itu ketika dia membahas sesuatu seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya dunia sufi itu mengawali ketika dia ingin membahas. Nah, di buku ini saya mengawali bahwa dalam dunia sufistik apapun yang ada di alam ini adalah tajalli atau manifestasi dari Tuhan. Tajalli itu maksudnya apapun yang kita saksikan itu adalah tanda-tanda atau hakikat dari nama-namanya itu sendiri. Jadi pertama dari zat kemudian nama-nama Tuhan, nama dan sifat, dan dari nama dan sifat ini kemudian keluar kita melihat ciptaan-ciptaan yang ada. Jadi kira-kira begitu urutannya secara singkat ya. Jadi karena begini, tidak ada satupun di alam ini yang tidak berasal dari Tuhan, kan? Jadi tidak satupun di alam ini yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita meyakini ada sesuatu yang di alam ini tidak berasal dari Tuhan, itu justru satu pandangan yang tidak tepat. Dengan satu pandangan yang tepat. Kenapa? Ya, karena kita meyakini bahwa dialah sang pencipta gitu, pencipta sehingga apapun yang kita saksikan dan yang ada dalam realitas alam ini tentu berasal darinya. Nah, dalam pandangan sufi, asal muasal itu berasal dari asma dan sifat Tuhan. Nah, jadi nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Disitulah yang disebut dengan sumber penciptaan, yaitu nama dan ciptaan ilahi. Sehingga apapun yang kita saksikan ini itu berdasarkan dari sistem Asmaul Husna. Jadi para sufi menyebutnya dengan sistem Asmaul Husna atau sistem nama-nama sifat ilahi. Nah, konsekuensinya tidak ada satupun di alam ini yang bukan dari manifestasi nama-nama dan sifat ilahi. Seperti makanya kan dalam Al-Quran dijelaskan, fa'inama tawallu fasamu wajhullah, dimanapun engkau melihat, dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ adalah wajah ilahi. Kan? Itu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 115. Al-Quran menegaskan, fa'inama tawallu fasamu wajhullah, dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di sana adalah wajah Tuhan. Nah, ini satu bentuk penegasan dari Quran bahwa segala yang ada di realitas alam ini adalah tajalli atau manifestasi dari ilahi yang tak terbatas. Nah, perempuan dan laki-laki juga bagian dari tajalli dari asma ilahi. Makanya dia akan terlihat indah ketika kita membahas segala sesuatu itu berdasarkan asma dan sifat ilahi. Kenapa? Karena tidak ada keterputusan dari Tuhan, kan? Tidak ada keterputusan dari. Jadi segala sesuatu terkait dengan ilahi, mulai dari penciptaan hingga saat ini yang sedang berjalan. Nah, itu karakteristik bagaimana para sufi melihat dan membahas segala sesuatu. Senantiasa diawali dari satu perspektif tajalli atau manifestasi dari ilahi sebagai tajalli atau manifestasi dari nama-nama Tuhan. Nah, ada dua nama Tuhan yang paling dominan, yang seluruh nama-nama Tuhan itu yang tidak terbatas itu
yang manusia hanya bisa menjangkau 99 kan, Asmaul Husna tadi sebenarnya tidak terbatas, tapi karena pengetahuan manusia terbatas sehingga manusia memiliki keterbatasan dalam memahami Tuhan. Nah, jadi di seluruh nama-nama tadi itu terangkum dalam dua namanya yang agung, yaitu Jamal dan Jalal kan? Ya. Jamal adalah keindahan, Jalal adalah keagungan. Tapi karena dia berasal dari satu hakikat, dari satu zat, oleh karena itu setiap Jalal pasti Jamal, setiap Jamal pasti Jalal. Dalam keindahannya ada keagunannya, dalam keagunannya ada keindahannya. Itu kemudian terangkum di dalam diri kita. Halo, Ucet. Kabar, Ucet? Oke. Gitu. Oke, itu terangkum dalam diri kita ya. Tajalli dari nama-nama Tuhan, asma dan sifat ilahi. Seperti itu. Jadi seluruh nama-nama Tuhan sebenarnya terangkum di dalam diri manusia. Nah, karena saya laki-laki, dia lebih dominan jalalnya. Nah, karena dia perempuan, dia lebih dominan jamalnya, keindahannya. Saya lebih dominan keagunannya. Tapi bukan berarti dalam diri saya tidak ada keindahan. Bukan pula bermakna dalam diri perempuan tidak ada keagunan. Karena setiap keindahan pasti ada keagunan, setiap keagunan pasti ada keindahan. Seperti itu. Saya lanjut atau tanya? Lanjut saja dulu, Kak. Oke. Nah, jadi dari sini kita akan memahami bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan pembahasan ini dalam buku ini, secara tidak langsung kita sebenarnya membahas bukan sekedar perempuan atau laki-laki, tapi kita sebenarnya membahas tentang insan, manusia itu sendiri. Seperti itu. Insan ya. Iya, manusia itu sendiri. Karena begini, karena kalau kita merujuk kepada Al-Quran, sejak awal dijelaskan, Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Aku menciptakan kalian dari nafs yang satu. Jadi kita ini diciptakan dari hakikat yang sama. Jadi dari sisi penciptaan, tidak ada laki-laki diciptakan dari sesuatu, kemudian perempuan dari sesuatu yang lain dari penciptaan. Kita semua dari penciptaan sama, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kalian diciptakan dari nafs, dari jiwa yang satu. Nah, sehingga jiwa yang satu di mana hakikat kita sama, yaitu hakikat kita adalah ruh sebagaimana ruh. Jadi, ruh sebagaimana ruh, itulah hakikat manusia. Nah, cuma yang menarik, di dimensi ruh, dimensi kita yang paling batin yang disebut ruh, di situ tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi ruh itu melampaui laki-laki dan perempuan. Dia melampaui gender. Justru tidak ada gender malah. Justru di situ tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kenapa? Karena ruh itu hakikat murni. Dia benar-benar hakikat kemurnian. Sehingga di dalamnya tidak ada dimensi yang disebut dengan laki-laki atau perempuan. Nah, misalnya begini. Dalam Al-Quran, Quran mencela kepada orang-orang jahiliyah pada saat itu yang mengatakan malaikat itu perempuan. Jadi pada zaman itu ada yang mengatakan kalau malaikat itu perempuan. Nah, kemudian Quran datang mengatakan jangan, jauhkan pikiranmu dari hal itu. Bahwa malaikat itu bukan perempuan. Dan juga bukan pula laki-laki. Nah, itu ruh. Nah, malaikat itu adalah hakikat ruh. Nah, manusia juga punya hakikat ruh. Nah, oleh karena itu, ruh sebagaimana ruh, baik itu malaikat maupun manusia, dia melampaui gender. Di sana tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Oke? Nah, sehingga yang kita sebut dengan laki-laki dan perempuan itu tidak lebih dari badan semata. Itu fisik, tubuh. Nah, ketika turun, karena kita kan secara penciptaan diturunkan. Karena dalam hadis dijelaskan bahwa ruh telah diciptakan ribuan tahun sebelum diciptakan tubuhnya. Jadi, diciptakan dulu ruhnya, kemudian dia turun. Turun, kemudian kita memakai badan. Nah, seseorang itulah dia berbadan laki-laki, dia berbadan perempuan. Kenapa? Karena secara fisik, kalau kita belajar biologi, ada plus-plus, ada ini kan, saya nggak tahu secara biologi, banyak sekali pembahasan gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau plus-plus begini, benar saya perempuan. Kalau plus begitu, gitu. Nah, itu secara fisik bisa terjadi, secara tubuh. Gitu kan? Karena ada pergerakan tubuh tadi, nah sehingga yang satu disebut dengan laki-laki, yang satu disebut dengan perempuan. Nah, sehingga kita secara fisik punya beberapa dimensi. Ada dimensi ruh
kita yang merupakan hakikat, itulah hakikat kita, di mana hakikat ruh itu tidak ada yang disebut laki-laki dan tidak ada disebut dengan perempuan. Jadi yang disebut dengan laki-laki dan perempuan itu tidak lebih dari tubuh fisik kita saja. Badan inilah yang satu disebut dengan laki-laki, yang satu disebut dengan perempuan. Nah, yang bagus kalau saya, jadi ini kan berawal dari banyak pertanyaan yang kemudian terselesaikan dalam minimal dalam pandangan saya. Misalnya begini, kita selalu bertanya, ini kok nabi semua laki-laki sih, gitu kan? Nabi semua laki-laki. Nah, gitu kan? Kenapa tidak ada nabi perempuan? Nah, kalau dalam pandangan ini, ternyata yang disebut dengan khalifah, makom khalifah itu adalah itu perjalanan ketiga dari 4 perjalanan ruhaniah manusia. Jadi saya harus menjelaskan dulu bahwa untuk menuju Tuhan itu ada untuk berjalan menuju Tuhan itu ada 4 perjalanan ruhaniah menuju Tuhan. Perjalanan pertama itu adalah perjalanan dari makhluk menuju Tuhan, kan? Jadi perjalanan pertama adalah perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Itulah perjalanan di mana manusia mencoba untuk tidak terikat dari dimensi materi, nikmat materi. Nah, kemudian perjalanan kedua adalah perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Nah, perjalanan kedua ini adalah satu bentuk perjalanan di mana manusia sudah mengarungi asma dan sifat ilahi, seperti itu. Nah, setelah sampai pada puncak perjalanannya, dia akan turun. Nah, perjalanan ketiga itu dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Nah, disinilah manusia menjadi sempurna di perjalanan ketiga. Nah, siapapun yang masuk di perjalanan ketiga, dia akan mendapatkan kitab, ya, kitab. Dan di sini dia akan mendapatkan disebut dengan makom wilayah oleh Ibn Arabi, disebut dengan makom wilayah, dan dia mendapatkan kekhususan tersebut, kekhususan tertentu karena kedekatan dia kepada Tuhan. Nah, di perjalanan ketiga inilah disebut dengan perjalanan insan kamil. Nah, sehingga orang menjadi sempurna itu sebenarnya di perjalanan ketiga. Nah, di perjalanan ketiga inilah, itu tidak khusus kepada laki-laki, dia bisa juga kepada perempuan. Makanya kan, misalnya Quran mengatakan yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi kalian yang paling bertakwa. Itu kan? Nah, di situ kan Quran tidak menegaskan laki-laki perempuan, itu sama loh posisinya, itu kan? Nah, kalau misalnya perempuan tidak bisa sampai kepada makom khalifah tadi, nah ini kan tidak adil ya dari sisi penciptaan. Padahal sejak awal kita menjelaskan, ruh sebagaimana ruh itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Jadi starting point-nya kita sama. Ruh sebagaimana ruh sebagai starting point menuju Tuhan itu sama. Nah, oleh karena itu perbedaannya adalah hanya kepada dimensi perjalanan keempat. Jadi kalau kita membedakan, perbedaan itu dimensi keempat, yaitu perjalanan dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Apa itu? Itu perjalanan tablik, menyampaikan apa yang manusia dapatkan di perjalanan ketiga. Misalnya begini, seorang nabi, karena dia seorang nabi, dia mendapatkan kitab. Nah, kadang kitab itu diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Jadi kitab itu Tuhan mengatakan sampaikan kepada umat. Nah, ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan, dia kemudian menjadi Rasul tadi. Nah, tugas penyampai itu memang lebih diemban oleh laki-laki. Kan? Lebih laki-laki karena laki-laki itu lebih kurang uzurnya daripada perempuan. Dia ke sana, kemari, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi, makanya kalau kita lihat semua para nabi itu laki-laki, itu karena perjalanan keempat. Di mana perjalanan keempat dari 4 perjalanan ruhania itu sudah diarai di perjalanan ketiga. Nah, di perjalanan ketiga inilah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya dalam Al-Quran ada loh, ini wazkur fi kitabi Maryam, ingatlah di kitab Maryam. Kan? Wazkur fi kitabi Maryam, ingatlah di kitab Maryam. Berarti Sayyidah Maryam mendapatkan kitab. Karena wazkur fi kitabi Maryam, ingatlah di kitab Maryam. Kan? Nah, apa maksudnya kalau dia mendapatkan kitab? Itu menunjukkan kalau dia sebenarnya bagian dari sosok manusia sempurna, seperti itu. Jadi dia mendapatkan kitab misalnya sebagai perolehan dia dari perjalanan ketiga dari 4 perjalanan ruhania. Jadi dia sudah melampaui, dia tawaf di asma Tuhan.
Jadi dia karena dia bisa tahu di asma Tuhan, sehingga dia menerima tadi satu bentuk pencerahan dari ilahi. Dia diberikan kitab. Nah, dia perempuan, dia kitab untuk dirinya sendiri, seperti itu. Nah, dari sisi itu dia nabi secara pengetahuan. Makanya ada dua nabi, ada nabi tasyri'i, ada nabi ambai. Ada nabi yang membawa syariat, ada nabi yang dia mendapatkan berita-berita dari langit. Nah, kadang ada perintah untuk disebarkan kepada yang lain, tidak ada perintah untuk disebarkan. Dia untuk dirinya saja. Makanya jumlah nabi kan jumlah nabi kan 125.000 orang, kan? Iya. Jumlah nabi semuanya 125.000 orang, yang kita wajib tahu cuma 25. Artinya apa? Ada 125.000 orang bisa sampai kepada Tuhan, dan dia mendapatkan kitab itu, karena itu ciri dari seorang nabi, dia mendapatkan kitab. Nah, jadi ada kitab yang disampaikan kepada umat, ada kitab yang tidak disampaikan hanya untuk dirinya, sehingga ada yang Al-Quran, wadzkur fi kitabi Maryam, ingatlah di kitab Maryam. Meskipun terjemahannya beda ya, kalau terjemahannya itu sebagaimana Maryam menjelaskan dalam kitab gitu. Tapi kalau secara bahasa wadzkur, ingatlah fi kitabi Maryam, di kitab Maryam gitu. Bisa diterjemahkan juga seperti itu. Nah, ini merupakan bagi saya adalah salah satu bentuk ini ya, bagaimana pandangan tasawuf itu meletakkan sejak awal starting point antara laki-laki perempuan itu sebenarnya sama. Jadi tidak ada lebih unggul daripada yang lain. Laki-laki tidak lebih unggul dari perempuan, perempuan tidak lebih unggul daripada laki-laki, seperti itu. Jadi keduanya memiliki starting point yang sama, dan keduanya bisa sampai kepada ilahi, kan? Bisa sampai kepada Tuhan. Nah, cuma tadi perbedaannya, ada yang menyampaikan pesan kepada umat dan itu diemban laki-laki, ada yang tidak. Itu saja sih bedanya, seperti itu. Nah, jadi nama-nama itulah yang hadir dalam diri. Kenapa? Lanjut. Terus? Oke. Nah, oleh karena itu, dari sini kita lihat bahwa sebenarnya makom khalifah yang disebut dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu tidak hanya dihususkan kepada laki-laki, tapi juga dihususkan kepada perempuan, gitu. Yang beda itu adalah apakah dia menyampaikan atau tidak, itu yang berbeda, itu yang dimensi perbedaan. Kenapa? Karena salah satu ukuran dia manusia sempurna adalah dia menjadi khalifah. Nah, kapan dia menjadi khalifah? Dia menjadi khalifah setelah apa? Setelah dia diajarkan asma oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wa'allama Adam al-asma kullaha. Allah mengajarkan asma kepada Adam. Setelah diajarkan asma, baru dia menjadi khalifah, itu kan? Artinya syarat untuk menjadi khalifah itu adalah ma'rifat atas ilahi, ma'rifat atas asma dan sifat-sifat ilahi. Kalau dia tidak punya ma'rifat, nah dia tidak akan bisa mengemban sebagai khalifah. Makanya dalam dunia sufi, khalifah itu orang-orang khusus. Kenapa orang-orang khusus? Ya, karena dia harus bagaimana pencerapan asma-asma Tuhan itu benar-benar termanifestasi dalam dirinya, teraktual di dalam dirinya. Kalau asma dan sifat tidak teraktual, ya bagaimana mungkin dia menjadi khalifah? Nah, itu diraih dari minimal 3 perjalanan ketiga dari 4 perjalanan ruhaniyah. Makanya disebut dengan dia akan tawaf di dalam asma ilahi. Nah, memang sulit membayangkan, tapi beginilah pandangan sufi, bagaimana dia melihat satu dimensi yang begitu tinggi sebenarnya, pandangan mereka terhadap manusia. Jadi manusia tidak hanya dilihat sebagai fisik semata, tapi manusia adalah punya satu mutiara yang luar biasa, yang paling batin di dalam dirinya, yang disebut dengan ruh. Ruh inilah menjadi karakter inti utama yang membedakan dia dengan yang lain. Karena sejak awal Tuhan mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku padanya, itu kan. Peniupan ruh itu khusus kepada manusia. Dan peniupan ruh itu tidak hanya dikhususkan kepada laki-laki dan perempuan atau perempuan laki-laki, tapi semuanya. Dia hakikat insan, itu kan. Dia terkhusus kepada manusia saja, seperti itu. Nah, jadi kalau ada perbedaan itu dari sisi fisik saja. Tapi sejak awal kita semua sama. Ya, ruh itu memiliki dimensi yang sama. Nah, makanya ada satu kesempurnaan. Kesempurnaan itu kembali kepada dimensi ruh.
Misalnya di sini kita ada hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kenapa wajib? Ya karena itu kembali ke dimensi roh, kan? Kembali ke dimensi roh. Karena ilmu kembali ke dimensi roh, makanya itu disamakan. Semuanya wajib itu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang paling terbaik di antara kalian takwa. Jadi selama dia kemuliaan kembali kepada ruh, maka di situ tidak ada perbedaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi keduanya memiliki dimensi yang sama. Nah ini salah satu menurut saya salah satu karakteristik bagaimana para sufi ini sangat luas dalam memberikan satu perspektif dalam membahas ini. Oke, nah. Satu hal yang menjadi ciri khas dari perempuan itu adalah dia diberikan rahim oleh Tuhan, kan? Rahim, kata rahim, kan? Rahim, kita semua lahir dari rahim ibu kita, siapapun itu, dan rahim itu dititipkan kepada perempuan, kan? Dan yang menarik, Rahman dan Rahim itu berasal dari rahm. Jadi Rahman dan Rahim itu berasal dari kata rahm dan kemudian rahim. Nah, kenapa rahim itu dititipkan perempuan? Karena dengan kasih dan sayang itu dia bisa bersabar luar biasa. Jadi perempuan itu dibanding laki-laki dalam konteks kesabaran itu luar biasa. Kalau kita disuruh jaga anak-anak itu kita bisa stres minta ampun, kan? Nggak tahu. betul. Disuruh jaga anak itu bisa stres luar biasa. Tapi perempuan tidak. Karena dia dititipkan rahim. Dia adalah kasih sayang Tuhan ke dalam dirinya, seperti itu. Jadi itu kata jamalnya itu kayak jamalnya ya. Nah, itu dimensi jamal. Makanya dimensi dia bisa bersabar luar biasa dan juga memiliki ada sesuatu yang ada kata bahasa Arab lupa saya yang melebihi dari sabar gitu. Saya lupa ada katanya. Jadi ada satu kata. Jadi dia selain sabar dia mampu menampung derita, kan? Jadi ada satu, saya lupa kata-kata bahasa Arabnya itu, ada satu sifat, jadi selain sabar, dia juga mampu menampung derita. Nah itu karena ada Rahman Rahim di dalam dirinya, seperti itu. Gitu, oke? Dan itu Tuhan menitipkan Rahim itu kepada seorang perempuan, gitu. Bukan kepada laki-laki. Kalau kita urusannya emosi, itu kan, laki-laki itu urusannya emosi. Iya, betul. Nah, kalau kita tidak, gitu. Nah, makanya itu adalah salah satu yang Tuhan titipkan kepada sosok perempuan itu rahim. Dan ini juga dalam konteks misalnya kalau kita menggunakan kata silaturahim. Nah, silaturahim itu adalah memperpanjang kasih sayang Tuhan. Memperpanjang kasih sayang Tuhan, betul. Kasih sayang Tuhan. Jadi silaturahim itu memperpanjang kasih sayang Tuhan. Makanya imbalannya dalam hadis panjang umur, kan? Meskipun tidak ada yang abadi, tapi minimal kita bisa panjang umur kalau sering-sering silaturahim seperti itu. Karena kita sedang memperpanjang kasih sayang ilahi, rahim ilahi. Dan menurut saya itu luar biasa ya. Dan itu tidak diberikan kepada tidak diberikan kepada laki-laki, tapi itu diberikan kepada sosok perempuan seperti itu. Nah itu salah satu karakter. Oke. Nah, jadi dalam pandangan perempuan dalam pandangan tasawuf ini buku ini yang seperti tadi dijelaskan itu kan butuh berapa ya berat? Tidak cukup sejam mungkin ya untuk membacanya. Oh, lebih karena saya tetap ada aktivitas yang lain kayak itu. Sip. Iya, itu kan tipis, mungil. Iya, 80 ya kalau nggak salah, 80 halaman. Iya. Tapi mengalir. Sip. Iya, Kak, seperti itu. Yang menjadi masalah hari ini adalah ini yang selalu dijadikan legitimasi oleh para penganut maskulinitas. Ya kita berbicara sedikit tentang pertarungan gender hari ini dan ya oke, kalau kita memakai perspektif tasawuf selesai masalah. Jadi berbicara tentang roh, maka pada dasarnya kita semua tidak ada yang dibedakan. Istilah tulang rusuk, Kak. Ini yang selalu dijadikan sebagai bahan oleh teman-teman bahwa perempuan itu ya di bawah ketiak laki-laki karena ya Anda berasal dari tulang rusuk saya. Apakah itu hanya simbol
Ataukah karena di sisi lain ada juga yang menerjemahkan bahwa kita ini pada dasarnya semua berasal dari tanah. Apalagi kalau kita berbicara kitab Talmud, saya pernah mengikuti salah satu kajian Kak bahwa dalam kitab Talmud itu justru dia petakan memang God, man, woman, and nature. Jadi memang langsung direndahkan posisi perempuan. Beda kalau penjelasannya tadi Kak Jabir bahwa ternyata posisi perempuan dan laki-laki tidak ada. Dia hanya persoalan jalal dan jamalnya, dia hanya pada persoalan dimensi berdasarkan asma wa sifatnya itu yang kemudian disederhanakan itu. Silakan Kak. Nah, jadi memang pandangan tasawuf ini dia berdasarkan dengan satu bentuk pengamatan yang selain dia berdasarkan penyaksian para sufi, tapi juga berdasarkan dengan ayat Al-Quran. Makanya kalau ada misalnya yang bertentangan ya, misalnya seperti ada hadis yang menjelaskan bahwa perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, itu sebenarnya metafor, bukan hakikat. Metafor ya? Metafor, metafor yang menjelaskan sisi penciptaan. Sisi penciptaan bukan penciptaan sebagaimana di dalam, karena begini, Quran sudah menegaskan, Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan kalian dari nafs yang satu, jiwa yang satu. Kan yang menjadi dasar utama kan Quran itu kan. Hadis itu kan penjelas. Nah, kalau ada yang bertentangan seperti ini, makanya itu sebenarnya metafor. Metafor dari sisi begini. Secara fisik laki-laki itu lebih kuat ya secara fisik daripada perempuan, kan secara fisik. Karena itulah sehingga laki-laki lebih dominan jalal sehingga perempuan lebih dominan jamal. Itu fisik. Nah, jadi itu menunjukkan kekuatan saja secara fisik. Jadi dari tulang rusuk itu menunjukkan dimensi fisik bahwa laki-laki itu lebih kuat secara fisik. Itu hadis itu tidak menjelaskan dimensi esensi penciptaan bahwa memang secara penciptaan seolah-olah tulang rusuknya diambil dari tulang rusuknya itu kemudian diciptakan. Tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu ada dua penciptaan. Satu penciptaan yang benar-benar dari Tuhan. Kemudian setelah diciptakan laki-laki, diciptakan lagi dari laki-laki ini perempuan dari tulang rusuknya. Tapi Quran sejak awal menjelaskan dengan baik, Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan kalian dari jiwa yang satu, min nafsin wahidah. Jadi tidak dibedakan kan. Dari awal dia sudah penciptaan yang sama. Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Baik laki-laki dan perempuan itu dari sumber yang sama gitu. Bukan dari yang satu dari ini, yang satu dari misalnya dari tulang rusuk, tidak seperti itu. Makanya hadis-hadis seperti ini harus kita kembalikan ke Quran. Kalau Quran sudah jelas menjelaskan dari jiwa yang satu, ya sudah gitu. Karena kalau ada sebegini, itu harus ditafsirkan secara metafor, hadis-hadis seperti ini. Apa metafornya? Ya secara fisik saja, bahwa laki-laki harus diakui itu lebih kuat ya, secara fisik gitu. Laki-laki secara fisik. Itu saja sih sebenarnya. Ya. Jadi bukan menjelaskan secara hakikat. Sip. Ada komentar dari ada komentar dari Mas Timur Budi Raja. Sukses selalu buat perusahaan Supiati, Mas Andi Karman beserta sosok yang diundang di setiap acara langsungnya, panjang umur pengetahuan. Amin, makasih Mas Timur. Ini Askaria Bidin. Saya mau tanya, Kak, kedudukan perempuan dalam konteks tasawuf itu seperti apa, Kak? Kayaknya mau dipertegas saja, Kak, dari penjelasan yang tadi. Dari Askaria Bidin. Apa pertanyaannya? Kondisi apa? Posisi ya? Kedudukan, Kak. Iya, kedudukan perempuan dalam konteks tasawuf. Jadi sebenarnya sama. Jadi kalau kedudukan ya sama gitu. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih unggul. Sama posisinya. Jadi tasawuf itu sejak awal mendudukkan sama. Kenapa? Kalau berangkat dari bahwa hakikat manusia itu pada ruh. Jadi kalau kita sama-sama mengakui bahwa hakikat manusia itu pada ruh, nah pada ruh itu tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Sebagaimana hakikat malaikat juga ruh, malaikat itu tidak ada malaikat laki-laki dan tidak ada malaikat perempuan. Seperti itu. Seperti itu. Tapi karena di dunia ini kita hidup di dunia dan dunia ini fisik dan dunia ini butuh fisik, dan ya? Itulah ada disebut ada disebut laki-laki, ada disebut dengan perempuan. Tapi dua-duanya memiliki jamal dan jalal. Pada laki-laki lebih dominan jalal,
pada perempuan lebih dominan jamal. Tapi bukan berarti perempuan tidak ada jalal, bukan juga berarti laki-laki tidak ada jamal. Karena setiap jamal pasti ada jalal, setiap jalal pasti ada jamal. Dalam keindahan ada keagungan, dalam keagungan ada keindahan. Seperti itu. Nah, itu posisinya sama. Kencang. Ada salam dari Salim Tu Bagus 88. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sehat selalu. Ini ada pertanyaan dari Seni Mutia. Assalamualaikum, mau bertanya. Saya berminat untuk memahami lebih lanjut, lebih jauh terkait perjalanan rohani ya Kak. Ini yang tadi kita bahas tadi, rohani yang kedua. Perjalanan rohani yang kedua Kak, yaitu dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Apakah boleh lebih dijelaskan? Bahkan kalau perlu Kak, kita jelaskan diperinci lagi. Iya. Oke, kalau begitu saya mulai dari awal. Nah, jadi dalam pandangan Sufi, mereka mengenal tentang 4 perjalanan ruhania dari perjalanan insan manusia. Karena begini, karena inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kita dari Tuhan dan kembali lagi menuju Tuhan. Jadi mau kita sadari atau tidak sadari, kita sebenarnya melakukan dua bentuk perjalanan. Pertama, perjalanan menurun, innalillah, itu perjalanan menurun ya, dari Tuhan menuju makhluk, kan? Nah, kemudian kita kembali lagi kepada Tuhan, kan? Kembali lagi dari dunia ini, kemudian kembali ke Tuhan. Nah, cuma begini, untuk kembali berjalan menuju Tuhan itu ada orang yang punya kesadaran, ada orang yang tidak punya kesadaran. Maksudnya, dia tidak mau melakukan perjalanan ruhania, kan? Dia tidak mau berproses untuk kembali menuju Tuhan. Nah, para Sufi memilih untuk kembali dengan kesadaran, kan? Kembali dengan kesadaran. Karena teorinya mau sadar atau tidak ya kita kembali, karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Seperti itu. Nah, tapi para Sufi memilihnya untuk kembali dengan kesadaran. Nah, makanya dia memulai dengan yang disebut dengan suluk. Kalau kita sering mendengar kata suluk, nah suluk itu adalah satu proses bagaimana manusia menjalani prosesnya untuk kembali menuju Tuhan. Nah, saya hubungkan, kalau Kio hubungkan dengan kitab ini, perjalanan ini tidak ada perjalanan yang khusus kepada laki-laki, tidak ada yang khusus pada perempuan. Persoalan kembali itu semuanya titik poinnya sama, kan? Kenapa? Karena yang berjalan adalah ruh, bukan badan. Kalau badan itu, kalau misalnya ada lomba lari, kalau badan ya tentu yang menang laki-laki ya. Kalau kita ini, karena dia kuat, dia ini, kayak perlombaan triathlon itu, ada yang lari, naik sepeda lagi, manjat lagi, itu kan. Nah, situ mungkin menangnya laki-laki seperti itu, karena ya konteks fisik. Jadi perjalanan yang pertama itu adalah perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Nah, pada perjalanan ini, perjalanan yang sangat susah untuk manusia lewati. Karena manusia mencoba untuk mengarungi, lepas dari hijab kegelapan. Okay. Nah, ini sulit karena jebakannya adalah nikmat dunia. Jadi kita ini takut untuk meninggalkan nikmat dunia. Makanya itu yang membuat kita sangat sulit untuk berjalan menuju ilahi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita terjebak dengan nikmat dunia. Nah, itu yang membuat kita sulit untuk kembali menuju Tuhan. Nah, tapi kalau kita berhasil kembali, gitu kan, berhasil melalui, yaitu berhasil melalui perjalanan dari makhluk menuju Tuhan, nah, barulah saya memulai perjalanan yang awal tadi, yaitu perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Nah, saya mau jelaskan lebih dahulu perjalanan pertama ini. Di perjalanan pertama ini, manusia akan melewati berbagai, ada 2 hijab yang mesti manusia lewati. Tadi yang saya jelaskan hijab ini ya, kegelapan. Nah, kemudian dia harus berjalan lagi, kemudian melewati lagi hijab cahaya. Nah, apa dimaksud hijab cahaya? Hijab cahaya itu adalah kemuliaan seseorang. Misalnya dia punya sesuatu, dia punya ilmu, dia akhlaknya bagus, dia harus menyirnakan kemuliaannya. Jadi dia harus menafikan semua kemuliaan dirinya, keagungan dirinya. Itu lebih sulit lagi, karena biasanya dia tersembunyi ya. Misalnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita masih menganggap, oh saya itu loh,
Itu gara-gara saya dia lulus, untung ada saya membangun rumah sakit, saya mengajar dia, saya ini penulis, saya pengarang, saya penerjemah, saya terus. Jadi kebaikan itu menjadi hijab bagi dirinya. Nah, setelah dia melewati hijab kegelapan, dia harus melewati lagi hijab cahaya. Hijab cahaya, nah setelah dia lewat itu, nah dia akan mengalami fana. Setelah dia fana, barulah dia sampai ke Tuhan. Seperti itu. Baru dia sampai ke Tuhan. Gitu. Gitu. Baru dia sampai ke Tuhan. Nah, ketika dia sampai ke Tuhan, dia akan tenggelam di dalam asma dan sifat Tuhan. Makanya perjalanan kedua itu dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Jadi dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Karena pada dimensi itu manusia akan mengarungi tadi apa asma dan sifat ilahi. Jadi karena dia sudah sampai ya, seperti itu. Sudah sampai, nah dia akan tenggelam dalam asma. Jadi akan mencerap nama-nama Tuhan. Nah itu syaratnya. Jadi syaratnya tadi, yang pertama tadi, perjalanan pertama dari makhluk menuju Tuhan, dia harus lewati hijab kegelapan. Dia harus lewati hijab cahaya. Setelah itu dia akan fana. Setelah fana, baru dia masuk di perjalanan kedua. Nah itulah perjalanan kedua tadi. Karena dia sudah sampai, nah dia sudah sampai di asma dan sifat ilahi. Dia akan tawaf dalam asma dan sifat ilahi. Jadi dia akan tawaf dalam asma dan sifat ilahi. Nah, setiap orang akan mengarungi tawaf itu sesuai dengan keluasan dirinya. Sesuai dengan keluasan dirinya. Jadi setiap orang berbeda-beda, tapi setiap orang akan mengarungi sesuai dengan keluasan dirinya. Nah, di perjalanan kedua ini disebut dengan awal perjalanan wilayah. Seperti itu. Awal perjalanan wilayah karena wilayah itu dimensi kedekatan. Wali itu kedekatan. Nah, karena dia sudah sampai berarti dia dekat. Kalau dia melanjutkan perjalanannya, nah dia masuk di perjalanan ketiga. Perjalanan ketiga itu adalah perjalanan puncak, gitu. Dia sudah sampai di menjadi insan kamil. Dari perjalanan wilayah, kemudian menjadi insan kamil, manusia sempurna. Nah, biasanya dapat bonus yang luar biasa. Bonusnya kitab biasanya. Kitab itu maksudnya ma'rifat. Dia mendapatkan bonus kitab. Kitab. Jadi bukan kitab dalam artian seperti Rasul yang lain Kak ya? Iya, bukan. Maksudnya kitab perjalanan ma'rifat dirinya, seperti itu. Dia akan tahu, oh saya ini bagian dari asma ini. Dia akan saksikan asma dirinya. Bahwa dia terkait dengan asma ini, seperti itu. Ya, sampai di situ. Nah, setelah itu karena menurun dia kembalikan dari Tuhan menuju makhluk, karena perjalanan ketiga itu dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Nah, setelah nah nanti selanjutnya apakah dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menyebarkan atau tidak, seperti itu. Nah, itu perjalanan keempat. Perjalanan keempat itu hanya menyebarkan apa yang dia sudah peroleh. Jadi dia menyebarkan apa yang dia sudah peroleh dari perjalanan ketiga dari 4 perjalanan rohaninya. Nah, Ibn Arabi menyebut perjalanan kedua itu sebagai sufi besar. Kalau belum melalui belum sampai ke Tuhan itu disebut sufi kecil. Jadi Ibn Arabi membagi 2 sufi, ada sufi kecil, ada sufi besar. Kalau sudah sampai di perjalanan kedua, nah dia sufi besar karena dia sudah ketemu dengan asma. Kalau belum ketemu dengan asma, dia sufi kecil. Maksudnya dia sedang berproses, seperti itu. Berproses. Nah begitu, nah begitu kira-kira penjelasannya ya dari tadi secara ini gamblang. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Bese Herdiana Kak, teman dari Polopo juga. Bagaimana dengan istilah kodrat Kak? Tabe. Istilah kodrat. Maksudnya? Iya. Enggak, konteksnya apa ya? Harus dilanjut. Oh iya. Kodrat maksudnya apa? Dia hanya bertanya seperti itu Kak. Bagaimana dengan istilah kodrat? Mungkin dia bisa kita jelaskan Kak. Apakah ada dalam konteks tasawuf? Kalau penjelasan fisik mungkin ini akan menjadi keributan tersendiri kayaknya ini. Kodrat. Nggak mengerti saya. Kodrat itu maksudnya apa? Mungkin harus dijelaskan. Saya nggak ngerti. Oh ya, bisa dipertegas saja model pertanyaannya. Jadi apakah kodrat yang dimaksudkan dalam konteks perdebatan kayak yang dilakukan oleh
feminisme bahwa misalnya perempuan kodratnya sudah begini, tidak usah misalnya dia bagian cuci piring atau apa gitu, kayak pembagian gitu Kak, tapi lebih kayaknya dalam kodrat perempuan kayak gitu. Oh, iya ya. Enggak, Iya. justru kalau dalam pandangan tasawuf justru dia lebih ini ya, lebih luas Lebih pandangannya. luas. Karena kalau saya sudah meyakini bahwa hakikat itu pada ruh, dan pada ruh itu tidak ada perbedaan pada laki-laki dan perempuan, makanya selanjutnya urusan fisik gitu. Selanjutnya itu hanya urusan fisik, dan itu kesempurnaan fisik. Misalnya, makanya kan tadi ada kemuliaan, itu ada dua. Ada kemuliaan yang kembali kepada ruh, ada kemuliaan yang kembali kepada fisik. Kan? Kalau kemuliaan kembali kepada ruh, itu tidak dibeda-bedakan. Misalnya nuntut ilmu, karena ilmu kembali kepada ruh tidak dibedakan, laki-laki perempuan wajib. Karena misalnya takwa itu adalah kemuliaan, karena itu dan kemuliaan takwa itu kembali kepada ruh, maka tidak dibeda-bedakan. Mau laki-laki mau perempuan, ya dia ininya pada takwa. Nah, tapi kalau sudah ke fisik, nah di situ itu dilihat dimensi fisiknya. Misalnya begini, kenapa ada fikih laki-laki, kenapa ada fikih perempuan? Gitu kan? Nah, itu bukan kembali kepada kemuliaan ruh. Itu tidak kembali kepada kemuliaan ruh, tapi kembali kepada fisik. Karena ada fisik perempuan seperti ini, ada fisik laki-laki seperti ini, makanya ada fikih laki-laki, ada fikih perempuan seperti itu. Jadi bukan kodrat yang dalam determinis ya, tapi kalau dalam sufi justru lebih luas gitu. Makanya kalau para sufi menerjemahkan seperti ini, misalnya ada ayat Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu ya pemimpin. Iya. Nah, para sufi menjelaskan qawwa itu bukan pemimpin loh. Qawwa itu kuat. Iya, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maksudnya qawwa itu dari dimensi kuwah. Kuwah itu kuat gitu. Makanya itu dimensi fisik. Dimensi fisik. Itu hanya menjelaskan dimensi fisik. Bukan pemimpin, bukan. Begitu. Iya, selama ini diterjemahkan selalu ini diterjemahkan selalu pemimpin kayak. Iya. Berarti ini pelurusan. Kalau pandangan sufi, kalau pandangan sufi tidak seperti itu. Karena kata qawwa itu kuwah itu adalah kekuatan. Justru Quran menjelaskan secara fisik laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Karena dia lebih kuat, makanya urusan keluar rumah itu laki-laki, urusan dalam rumah itu perempuan. Karena melihat dimensi fisiknya seperti itu, melihat dimensi fisiknya. Jadi bukan dari dimensi itu. Makanya itu salah satu kenapa saya lebih suka pandangan tasawuf ya, karena tadi benar-benar dari sisi kemanusiaan itu lebih dekat gitu. Kita tidak dibedakan antara satu dengan yang lain. Sejak awal kita sama, tidak ada perbedaan, tidak ada sejak awal diciptakan laki-laki, tidak akan perempuan, tidak. Sejak awal itu semuanya sama, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku padanya, itu sama. Baik itu laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Perbedaan itu hanya fisik. Makanya dua-duanya ada jamalnya, ada jalalnya. Ada jamalnya. Cuma karena saya bertubuh laki-laki, makanya saya lebih dominan jalal. Karena yang satu bertubuh perempuan, dia lebih dominan jamalnya. Lebih dominan keindahannya, seperti itu. Sip, Bos Herdena, semoga jawaban dari Jabir sudah menjelaskan. Para pejuang feminisme kayaknya ada yang lebih menarik ini. Memang diskursus tasawuf lebih mempertegas bahwa tidak ada memang perbedaan tay. Ada pertanyaan dari Ryan _Ri, apakah kita bisa mengetahui apakah seseorang yang kita lihat itu sudah mengalami perjalanan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Silakan Kak. Nah, karena ini adalah perjalanan batin, oleh karena itu tidak ada yang tahu ini kecuali mereka yang sudah sampai di batin. Makanya ada satu kaidah dalam sufi, la ya'riful arif illal arif. Tidak ada yang tahu sufi kecuali sufi. Sufi itu. Karena karena ini adalah perjalanan batin. Bukan perjalanan misalnya saya sekarang ini dari Depok ke Bandung. Nah, itu bisa pakai motor, pakai pesawat, pakai bus,
Ya terserah gitu. Itu bisa dilihat, disaksikan. Oh, si fulan naik pesawat. Oh, si fulan naik bus. Oh, si fulan naik motor. Tapi ini perjalanan batin itu tidak ada yang tahu gitu. Tidak ada yang tahu kecuali mereka yang sudah memang berjalan secara batin. Karena perjalanan ruhaniyah itu adalah perjalanan dari diri menuju diri dalam diri. Kan? Ini bukan perjalanan keluar. Perjalanan ruhan itu dari diri, di dalam diri menuju diri kita sendiri. Semuanya ada dalam diri. Itu yang ruhaniyah. Makanya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tidak ada juga cirinya, ya karena ini perjalanan batin. Dia perjalanan sir rahasia ya. Oh, ini sama pertanyaan dari Isam Surahim _ Tosam Pewale. Tosam Pewali. Bismillah, Afwan Ustadz, mau nanya Ustadz, apa indikator seseorang sudah mengenal asma pada dirinya? Afwan Ustadz, maksud dari awal perjalanan wilayah. Ini tadi yang hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya itu kan? Iya, jadi intinya begini, kalau pencapaian sufi itu tidak ada yang tahu kecuali sufi. Jadi kalau kita belum berjalan, kita tidak akan tahu apa yang dialami oleh seseorang. Kita ini cuma melihat dimensi lahiriah ya, fisik saja. Apa yang nampak secara lahiriah, secara batin kita tidak tahu. Jangankan perjalanan ruhaniyah ya, apa yang terbersit dari hati seseorang itu kita tidak tahu. Apa yang terbersit dalam hati seseorang itu kita tidak tahu, kan? Jangankan perjalanan ruhaniyah, yang terbersit saja kita tidak tahu, apalagi perjalanan ruhaniyah. Karena perjalanan ruhaniyah itu lebih dalam lagi, itu menyelami lagi alam batin kita gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak akan tahu. Gitu. Kita tidak akan tahu dan kita tidak perlu memaksa untuk tahu gitu. Iya. Semoga karena begini. Ya, silakan Kak. Enggak, karena begini, karena kalau kita memaksa, ada orang yang memanfaatkan gitu. Dia menyatakan dirinya sudah sampai, sudah ini, akhirnya mengaku-ngaku dia seorang mursyid, akhirnya memanfaatkan orang gitu, seperti itu. Irsam Surahim, semoga penjelasan semakin menguatkan. Ini Andi Putrata 04. Assalamualaikum Kak, mau bertanya mengenai kedudukan wanita dan laki-laki yang katanya setara. Bagaimana dengan ayat yang menjelaskan bahwa surga itu di telapak kaki ibu? Akan tetapi ada ayat juga yang menjelaskan neraka kelak akan dihuni oleh wanita. Mohon penjelasannya Kak. Sama kasus Kak, apa namanya? Itu bukan ayat Quran ya, itu hadis. Oh, itu hadis ya. Berarti hadis, cenderung metafor kayaknya lagi nih. Silakan Kak. Iya. Iya, jadi enggak. Jadi tidak ada sebenarnya hal yang spesifik dalam penjelasan seperti itu karena itu terkait dengan hadis yang begini. Kalau kita lihat perilaku orang ya, perilaku orang itu kita harus lihat di mana hadis itu muncul. Ini kan di negara Arab ya, negara Arab yang memang lebih tertutup ya, seperti itu. Tertutup, makanya sehingga lebih dominan itu patriarki. Makanya banyak patriarki ini mempengaruhi dimensi hadis dalam menafsirkan. Misalnya contoh seperti ini, bidadari. Kan, bidadari. Misalnya kalau nanti mati kita akan berjumpa bidadari. Dan biasanya bidadari itu identik dengan laki-laki yang mendapatkan. Iya, betul. Ya, orang laki-laki nanti mendapatkan bidadari. Nah, ini satu gambaran patriarki. Padahal kalau kita merujuk ke Quran, itu harus dibedakan antara kata zaujun dengan zaujah. Zaujah itu istri. Zaujah itu istri. Kalau zaujun itu pasangan. Pasangan itu belum tentu istri. Makanya dalam pandangan Sufi menjelaskan zaujun mutahhar dalam Al-Quran, di dalamnya itu ada pasangan yang suci. Pasangan itu tidak lain dari amal-amal kita sendiri. Jadi amal yang baik itu disebut dengan bidadari. Jadi amal yang baik kita, amal itulah yang menemani kita. Kalau kita meninggal nanti, kita punya pasangan. Setiap orang punya pasangan. Amal terbaiknya disebut dengan bidadari. Baik kita laki-laki maupun perempuan, nanti ada bidadarinya. Karena bidadari itu tidak lebih dari amal terbaik seseorang, di mana amalnya akan melayani dirinya nanti.
Kenapa begitu? Karena kan nanti di hari akhir itu bukan lagi alam sosial. Dalam hadis dijelaskan al-yauma nafsi-nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Di sana itu kita nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Yang menemani kita tidak lebih dari amal kita sendiri. Amal itulah yang menemani. Nah, amal terbaik kita akan melayani kita. Apa amal terbaik? Nah, itulah disebut dengan zawjun, yang karena orang Arab ini patriarki disebutlah sebagai bidadari, yang lebih cenderung menerjemahkan itu sebagai perempuan. Padahal bukan zaujah. Kalau zaujah itu istri, seperti itu. Oke. Nah, sama dengan itu ya, itu bukan Quran ya, itu hadis. Seperti itu. Karena orang terjadi pelaku pasangan itu ya dua-duanya dong. Kenapa cuma perempuan gitu? Kenapa laki-lakinya tidak? Seperti itu kan? Dua-duanya mendapatkan ganjaran khususnya itu kan. Jadi banyak memang ini. Makanya harus dikembalikan ke asal gitu. Saya selalu mengajak begini, kalau ada perdebatan begitu, kita kembali ke asal. Apa asal itu? Asalnya pertama bahwa kita berasal dari ruh, dan ruh itu tidak ada laki-laki perempuan. Itu asal, karena Quran menjelaskan, inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kan? Itu penciptaan itu adalah berasal dari satu. Itu asal dan tidak mungkin kita ingkari. Kedua, hakikat kita ruh. Ini juga asal, tidak mungkin kita ingkari. Ketiga, perbedaan itu adalah pada badan. Laki-laki perempuan itu pada badan, tubuh saja. Kan? Nah, sehingga keempat, kemuliaan itu ada dua. Ada kemuliaan kembali kepada ruh, ada kemuliaan kembali kepada fisik. Yang dari hitungan itu, yang menjadi perhitungan itu bukan kemuliaan fisik, tapi kemuliaan ruh. Gitu. Nah, ini asal. Kalau kita terima semua ini, nah kita harus menafsirkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah ini. Karena ini ada dalam Al-Quran gitu. Seperti itu. Jadi kita kembali ke asalnya. Kaidah-kaidah asal. Sip. Ini ada salam dari Kota Palu, Sulman 20. Irsam tadi yang bertanya, jazakallahu khair atas pencerahannya. Kak, kita lanjut di sesi kedua, Kak ya. Ini sudah 57